Oke, sekarang kan lanjut ke halaman checkout ya. Di sini saya udah ngebuka Visual Studio Code-nya dan menjalankan Laravel-nya menggunakan Artisan. Lalu kita buka. Nah, di sini tampilannya yang udah kita buat. Responding karena belum di reset. Ini satu dua tiga. Coba kita restart lagi. Kenapa? Nah, sebelumnya buat kayak gini, kita langsung lihat produk. Nah, nanti di sini yang kita buat ketika dia ngeklik sewa, nanti langsung lempar ke payment gateway Mitrans yang sebelumnya udah dibahas. Nanti pembayarannya dihandle sama Mitrans. Nah, mungkin di sini sekalian kita jalan sambil kita diskusi juga kira-kira misalnya perlu nggak sih ada tanggal, mau tanggal berapa dia mulai sewanya misalnya, atau mau berapa harinya. Nanti di sini otomatis harga ini dikali dengan hari yang dia sewa mau berapa. Mungkin kira-kira untuk tanggal perlu diisi nggak? Jadi misalnya si barang ini disewanya tanggal berapa gitu, atau nggak usah langsung jumlah harinya aja. Jadi seolah-olah hari itu dia ketika sewa, hari itu juga dia ngambilnya berapa hari. Jadi otomatis tanggal itu diambil dari hari ini dia check out atau sewa produk. Kalau gitu kita langsung buka ke halaman detail produknya. Itu ada di resource view, ada di front end, dia di product detail. Nah, nanti di sini untuk harinya, di sini total pembayaran, kita buat dinamis dulu. Ketika dia diklik satu, otomatis dijumlahin harga dikali jumlah hari. Nah, berarti di sini kita tinggal nambahin JavaScript-nya untuk supaya lebih dinamis. Kita bisa nge-push karena sebelumnya di dalam layout front ini kita udah ngebuat stack namanya app script. Jadi kita bisa nambahin kode di bawahnya include ini. Caranya karena di sini nulis stack, kita tinggal manggil push. Kita push namanya sesuai dengan yang tadi, after script. Ini penamanya bebas, mau script aja atau mau before script atau apa terserah. Kita tinggal nambahin script untuk manipulasi di JS-nya. Nah, biasanya pertama tuh yang diambil tuh kita ambil ID harinya ini. Kita bisa pakai onceng, jQuery, cari yang ID-nya hari, terus kita on. Ketika dia diceng, jalankan function. Nah, setelah itu kita bisa cek dulu isi value-nya di var hari sama dengan this.value. Kalau di konsol dapat nggak harinya? Nah, kita bisa cek untuk harinya itu ketika diklik dia dapat nggak. Nah, di sini dapat. Ketika kita klik 3, di sininya konsolnya dia sesuai 3. Berarti kita tinggal ngambil harga yang hijau ini atau harga sewanya itu. Setelah itu di sini harganya itu udah masuk ke diskon. Diskon. Enggak diskon ya, harusnya nanti dibikin mana formnya nih. Ya, di sini belum ada form untuk input. Kita bungkus dulu untuk table ini dengan form supaya buttonnya bisa disubmit. Kita bikin form, kosongin dulu.
metodenya post, nanti tipenya tuh submit, nah setelah itu kita bikin input yang di hidden untuk ngambil atau nanti ngirim harga produknya itu. Berarti sebentar, saya untuk rumusnya tuh di dalam app helper diskon tuh price dikurangi price dikali diskon 100. Kayaknya kita gunain di sini hidden, misalnya ini kita kasih value ini buat contekan rumusnya. Price sama dengan berarti produk price simpan di sini dikurangi price dikali diskon. Kenapa kita nggak pakai helper diskon? Karena di helper diskon tuh udah ada RP-nya, sedangkan kita cuma butuh nilai value-nya aja. Nah, misalnya ini kita kasih price. Nah, setelah itu kita bisa ambil dengan JavaScript untuk ngambil value-nya ini. Kita coba di sini pakai jQuery lagi, kita ambil yang ID-nya price dot value-nya. Nah, setelah itu kita bikin variabel untuk penjumlahan, misalnya jumlah itu dari hari, ini bikin variabel juga price sama dengan itu, lalu di sini kita hari dikali price. Nah, kita konsol dulu ada nggak untuk jumlahnya ini. Konsol log jumlah, kita refresh dulu. Nah, coba kita kaliin ini. Nah, di sini ada, cuman hasilnya minus. Kenapa bisa minus? Coba di konsol dulu price-nya. Price-nya berapa? Oh iya, di sini dia minus. Berarti rumusnya kemungkinan yang di atas itu salah. Price dikurangi, oh iya, ini kurang bagi 100. Nah, price kali diskon dibagi 100. Oke, kita coba refresh. Kita ambil lagi contohnya. Oh ya, ini udah sesuai ya hasilnya. Yang di konsol sama yang di sini. Setelah itu, karena udah dapat hasilnya, terus dikaliin sama hari. Kita cek jumlahnya. Terus cek di konsol juga. Nah, sekarang udah perkalian dari harga ini dikali hari. Nah, kalau udah dapat hasilnya, JavaScript kita tinggal menampilkan ke total pembayaran supaya hasilnya dinamis. Kita bisa menambahkan di sini total. Ininya dihapus dulu. Di sini misalnya kita tinggal cari total .html, kasih backtick supaya lebih ini rp jumlah. Nah, kita coba dulu seperti ini. Terus kita kaliin.
Nah, di sini hasilnya muncul ya sesuai dengan yang penjumlahannya. Cuman di sini belum ada nomor formatnya. Kita coba cari nomor format JavaScript. BTW ini tampilannya kelihatan nggak? Kelihatan mas. Takutnya saya ngomong nggak kelihatan. Kita cari untuk nomberingnya tuh pakai num to pixel. Coba pakai to pixel 2. Oh, ini penjumlahnya ada komanya. Local string. Biasanya pakai tuh yang atas sih, yang ini. Nomor format. Name integer, number format, jumlah yang Indo. Coba kita pakai yang ini. Pakai yang Indo. Di sini kita kopas. Ini dikaliin ke sini. Oke, kita coba lagi. Kita refresh. Oh iya, defaultnya kita buat 0 dulu di dalam sini. Coba kalau kita RP0, dia bisa keganti nggak? Oh iya, di sini udah otomatis ketika dia kali 2, tapi jumlahnya, oh iya, ini di sini titiknya nih salah, harusnya 2. Nomor format yang digunakan berarti pakai yang maksimum digitnya ada 3 kurang maksimum digit. Maksimum digit ini bisa disesuaikan ya maksimum digitnya. Oke, kalau itu kita refresh lagi kali, wah masih 2. Coba ininya 5, sama nggak? Kok nggak ngaruh ya? Nah, format in maksimum digit 5. Kalau 2 masih sama. Kita cari currency euro. Oh ya, di sini contohnya 1, 2, 3. Contoh yang 3 mana ya? Coba di Stack Overflow. Nomor script. Oh, ini tuh string. Biasa yang saya buat tuh, sebentar, kita cari yang apa? Hotel. Dulu di hotel yang banyak. Room check in. Check out. Nomor format. Nah nih, nomor format. Oh, digitnya 5. Press kali hari. Nah, udah sesuai, kenapa nggak tampilannya beda? Itu sebelumnya pakai format India mas. Kenapa mas? Sebelumnya pakai format India. Oh iya, ini sekarang udah ini sih, dia udah ada titiknya. Kalau 1 udah sesuai, kalau 2 dia berubah. Oke, ini kan format, tapi nanti disimpan ke database-nya
formatnya nggak kepake. Biasanya saya manipulasi di sini, nanti diganti value-nya. Jadi value yang price ini nanti kan sebelumnya dia belum dijumlahin, cuman price-nya aja. Nah, sekarang dia dikaliin hasil jumlah ini. Kita tinggal pakai jQuery lagi. Hari, oh sorry, price, value-nya diisi dengan price kali hari. Nah, coba kita lihat ketika dia jumlahnya kan sebelumnya tuh dia ada, cuman di hidden. Nah, di sini jumlahnya ada karena defaultnya harganya sesuai dengan ini. Misal kalau kita ganti barang, nah, dia tuh ada jumlahnya. Cuman kita pengen ketika dia dijumlahin, nah di sini pun nanti dikirim ke controllernya ini yang harga sudah dikaliin harinya. Nah, kita udah dapat value-nya. Setelah itu kita tinggal bikin logic di controllernya. Nah, di sini jangan lupa tadi belum menambahkan di POM tuh wajib menggunakan CSRF itu untuk generate tokennya. Terus actionnya kita bisa lihat ke dalam route apa aja sih yang untuk checkout itu belum ada ya. Kalau belum ada, kita bisa nambahin di sebelah sini aja deh. Kita route post, metodenya post ya, sesuai dengan yang di POM tadi. Kita cek untuk kontrolnya dibuat belum, front end. Nah, di sini belum ada untuk controller checkoutnya. Kita bisa namain dulu seperti biasa menggunakan artisan. Pastiin udah masuk di dalam projectnya. Kalau di sini workshop, setelah itu menjalankan php artisan make controller, langsung aja check out controller. Nah, setelah dibuat, kita bisa bikin function public function, namanya bebas sih, cuman saya nama functionnya check out aja. Nah, biasanya di sini menerima parameter untuk request, parameternya bebas mau request atau request itu bisa disesuaikan. Nah, sebelum di insert pastiin dulu requestnya itu masuk gitu. Biasanya saya ngedebugnya itu bisa menggunakan dd request all, bahwa ngecek datanya ada nggak. Nah, karena harusnya masih kosong, terus tadi di sininya belum ditambahin juga, kita bikin dulu route-nya ini ke halaman checkout dulu, terus bikin checkout controller. Checkout controller itu checkout controller kelas, nama functionnya checkout. Di sini kita bisa kasih name-nya bebas. Namanya checkout. Nah, setelah kita buat routingnya, kita bisa panggil di sini route yang udah dibuat. Route checkout. Oke, form ini nanti bakal mengirim price sama hari. Oke, kita bisa refresh dulu. Kita coba klik button sewa produknya. Nah, di sini udah masuk ya datanya. Tapi yang masuk hari aja. Hari. Di sini saya lupa menambahin name. Name-nya masih kosong. Kasih name price.
kita coba back lagi, kita refresh, klik lagi. Nah, ini udah masuk press-nya. Press ini sesuai dengan jumlah yang kita klik di sini. Nanti masuk ke dalam sini. Nah, setelah kita dapat, berarti kemarin tuh kita coba cek dulu di dalam database-nya apa aja sih untuk checkout itu. Untuk checkout belum dibuat ya ininya, migrasinya. Checkout di sini belum ada. Coba cek. Ini kita pakai database yang mana? Oh, Laravel Workshop. Sorry, salah tempat. Laravel Workshop. Oh, di sini namanya order. Nah, nanti di sini tuh ternyata kita butuh user ID, nanti bisa di-generate dari session yang login. Nah, ini kita butuh product ID dikirim juga. Quantity defaultnya 1. Total tadi udah dikirim. Oh iya, di sini ada diskon. Diskon paling nanti bisa ngambil dari product ID-nya, di get dulu. Statusnya pending, mitrasnya nanti dibuat. Oke, berarti kita yang kurang tuh nambahin product ID yang mau dikirim. Paling penambahannya tuh selain product ID, kita butuh tanggal. Tanggal dia sewa sama dari tanggal itu ditambah berapa hari. Sama tanggal, istilahnya tanggal start sama tanggal end. End itu untuk pengembalian barang. Di sini kita buat dulu untuk manggil produk ID-nya. Produk ID ini diganti jadi produk ID. Nah, sebenarnya untuk diskonnya bisa langsung dari sini bikin kayak gini. Cuman kita nanti buat coba di controller untuk ngambil harga diskonnya. Nah, kita produk dikirim, setelah itu ini ada lebih. Oke, produk tanggal start tanggal end. Nah, kita tambahin dulu migrationnya yang tanggal itu. Caranya php artisan make migration add untuk tanggal to orders table order. Nah, setelah kita buat migrationnya, kita tambahin dulu istilahnya namanya date table date. Namanya kita misalnya start date defaultnya nullable aja. Terus table date and date juga ini nullable. Jangan lupa kita nambahin di sini namanya table drop column namanya tuh yang seperti di atas, start date sama end date. Nah, di sini juga bisa supaya ngerapihin, kita bisa tambahin after supaya di sininya pun nanti dia setelah misalnya status. Kalau di status berarti ini setelah start date. Nah, udah dibuat, kita coba jalanin migrasinya dengan migrate. Migrate
Nah, udah ke migrate, berhasil down. Kita cek. Nah, di sini udah masuk ya start date sama end date-nya. Berarti tinggal ngebuat, coba di back dulu, refresh, sewa. Nah, produknya udah masuk, price-nya juga masuk. Kita tinggal bikin di sini logiknya untuk nge-create ke dalam order tadi. Caranya kita panggil dulu model ordernya, order, create. Pertama tuh kita product ID, kita ambil dari request product ID. Setelah itu cek lagi nama kolom-kolomnya, quantity defaultnya 1, user ID, invoice, kita random nanti untuk invoice-nya. Ini ngambil dari yang login, jadi kalau belum login nggak boleh check out user ID. Di sini tambahin invoice. Invoice ini kita generate misalnya INV, kita random dari 0 sampai oke. Di sini quantity koma, invoice, user ID, product ID, terus quantity-nya 1, quantity-nya 1, total tadi udah dibuat, ngirim dari request price, diskon. Nah, diskon ini kita ngambil sebelumnya dari tabel produk. Di sini ada diskonnya berapa persen. Berarti kita bisa find dulu produknya. Produk find by request ini. Setelah itu kita panggil produk diskon. Oke, diskonnya udah dapet. Setelah diskon tuh kita lihat lagi statusnya pending karena belum dibayar. Pending. Sini start date. Start date-nya mulai hari ini, berarti menggunakan date, tahun, bulan, hari, YMD. Nah, untuk end date-nya, kita bisa menggunakan namanya carbon add day. Di sini ada contohnya, carbon add days. Caranya simpel sih, dia tinggal manggil carbon terus ditambahin sesuai hari yang kita tambahin.
Contohnya di sini karbon address berapa. Nah, tambahin, jangan lupa kita use karbonnya, use di atas. Nah, hari ini kita buat dinamis sesuai dengan request hari. Nah, kalau kita mau debug sebelum kita tambahin buat mastiin harinya bertambah atau enggak, kita bisa debug dulu karbon hari. Kita bisa cek. Nah, ketika klik sewa, nah dia date-nya tuh di sini ada 0108 karena hari ini ditambah sama 1 hari. Kalau kita tambah 2 hari atau 3 hari, nah di sini beda juga, berubah. Carbon add date. Atau di sini kan karena belum itu kita format, yang kita perluin tuh YMD. Kita ambil YMD ininya aja. Coba refresh, bisa nggak? Nah, sekarang udah keambil date-nya aja. Berarti ini kita tinggal kopas. Biasanya gitu sih, kalau belum pasti kita coba debug dulu datanya udah sesuai belum. Kalau sesuai kita bisa ke bawah. Oke. Setelah end date, kita butuh data untuk midtrans. Nah, di sini berarti kita harus manggil dulu konfigurasi midtransnya. Kita bisa coba buka dokumentasinya ke GitHub midtrans. Kita cek cara penggunaannya tuh dia harus membutuhkan client key sama server key-nya. Nah, di sini kita udah install. Nah, di sini kita membutuhkan ada config server key sama produksinya udah. Nah, ini kita bisa kopas aja. Kopas, terus cek lagi ke bawah, di sini nggak ada. Nah, kita coba bisa simpan di sini. Nah, karena sebelumnya kita udah ngebuat konfigurasinya, kita tinggal manggil di sini config. Kita coba cek lagi di dalam config-nya, config services. Namanya tuh di sini midtrans server key-nya. Config service midtrans server key. Ini perhatiin besar kecilnya ya, biasanya tuh ngaruh sensitif banget. Nah, di sini contohnya server key-nya besar K-nya. Buat mastiin kopas aja. Oke, ini pun sama. Kita bisa kopas. Dari situ kita tinggal ganti untuk namanya. Ini as production, kita pause. Ini kopas juga. Production sanitation. Nah, setelah kita panggil konfigurasinya, terus kita cek lagi di sini yang kita gunakan tuh itemsnya cukup mana ya, detail, transaction data, proses transaction. Nah, kita coba menggunakan untuk script transaction data, tapi yang menggunakan ngirim satu data aja sih, nggak banyak.
Nah, atau kita cobain ini, kita kirim paramsnya. Di sini kita ngirim param person detailnya. Order ID itu kita ambil dari sini aja deh. Kita bikin variable order. Nah, untuk nyocokinnya tuh kita panggil dari, setelah dia dibuat kita langsung simpan ke dalam sini. Kita yang digunakan tuh ini mau invoice atau mau ID terserah sih, cuman biasanya kalau lebih ini pakai invoice aja. Nah, terus amonnya itu berapa sih nominal yang mau ditampilin pembayarannya? Kita ambil dari total. Berarti ini ganti dengan total. Total. Nah, biasanya di sini tuh ada email sama username sih. Kok di sini nggak ada ya? Email sama username. Name. Coba saya cek yang pernah saya buat tuh project e-commerce. Kita cek dulu untuk user saat dia check out. Nah, di sini dia ngirim, oh customer detail namanya. Customer detail kita kupas aja. Menggunakan array. Ini array-nya bisa diganti dengan kurawal kotak. Nah, customer detailnya kita ngambil dari yang login, name sama email. Nah, di sini kita bisa milih pembayarannya apa aja yang dibuka. Contohnya GoPay, Indomart, BCA, Klik BCA, bank transfer. PTM-nya kita buat array kosong. Setelah itu di sini menggunakan manggil snap redirect-nya. Nah, karena kita sini ngirim params, kita simpan ke sini. Setelah itu kita update untuk order ini. Kita update Mitrans ID-nya. Karena kita tuh di table di sini ada Mitrans ID, kita simpan untuk nampung URL-nya. Ini create transaction kita belum manggil namanya tuh apa ya, snap. Oke, di sini config apa nih, ke auto import. Harusnya untuk config dia manggil dari, oh enggak, karena dia udah pakai ini Mitrans config-nya. Oke, setelah itu kita coba menjalankan di sini saat checkout, apakah ada error atau enggak. Kita klik dulu harinya. Oh iya, harusnya ini kalau di awal tuh defaultnya tuh dia ke situ jumlah ini ya, ini masih 0, atau pembayaran harusnya 93.750. Berarti ada yang kurang di sini. Nah, ini kita isi dengan diskon aja deh. Kita langsung isi dengan diskon. Nah, sesuai dengan atas. Kalau dia ganti, oke, nggak ada masalah. Kita coba klik. Nah, di sini ada error out user ID on 0. Kenapa out user ID-nya 0? Coba kita debug dulu. dd out
user out user ID. Oh, dia emang nul ya. Coba kalau pakai out sessionnya ini, out user kita belum panggil use out, keterangannya apa yang out not found, tidak ada, nggak kebaca. Loh, kok tetap nol? Oh iya, karena dia awalnya belum login, berarti kita harus nambahin di routingnya saat dia ngakses checkout. Kita kasih middleware dulu deh, middleware out, karena dia sebelumnya emang belum login. Oke, kita coba lagi. Jadi ini kan awalnya dia belum login ya, saya lupa. Ketika dia klik ini harusnya redirect ke halaman login dulu. Oke, ke login dulu akun sebelumnya tuh hijau gmail.com, coba. Salah passwordnya. User coba pakai yang ini. Password apa ya? Dua dapat. Oke, saya lupa lagi. Kita register dulu ya, register lagi. Kita bikin akun baru. Nah, harusnya di sini pun ketika dia register, kalau dia bukan admin, nggak boleh ke dashboard sih. Kita bisa tambahin seperti barusan, dikasih middleware. Cuman karena kita belum buat middleware-nya, kita custom dulu. Tambahin HP artisan middleware is admin. Ini penamanya bebas ya. Nah, setelah kita buat middleware, karena di dalam table ini user udah ada roles, jadi ini buat pembeda mana untuk user, mana untuk admin. Kita tinggal kasih pengecekan di dalam sininya, is admin ini. If jika cek dulu outnya, cek jika dia sudah login dan out user outnya sama dengan admin, berarti dia boleh melanjutkan. Tapi kalau bukan, dia returnnya ke halaman redirect ini aja. Nah, berarti karena kita udah ngebuat middleware baru, kita tinggal daftarin dulu ke dalam kernel. Di kernel kita nambahin namanya is admin atau admin aja, nggak apa-apa. Kita panggil lokasi middleware-nya, app http middleware, tadi itu namanya is admin class. Nah, setelah kita tambahin di sini, kita bisa nambahin ke dalam routingnya. Di routingnya kita tambahin
selain out kita coba tambahin admin. Kalau lebih dari satu biasanya tuh dibungkus sama array. Ya, oke, kita coba lagi apakah dia masih bisa mengakses adminnya. Nah, dia otomatis redirect ke halaman utama karena dia role-nya bukan admin. Walaupun kita paksa kayak barusan lagi akses admin dashboard, admin password, dia nggak bisa. Tapi kalau kita di sini roles-nya dia sebagai kita edit jadi admin, nah di sini kita masuk ke admin, harusnya dia bisa. Nah, harusnya dia bisa karena dia udah aksesnya udah admin. Oke, kita lanjut lagi yang tadi ke checkout. Kalau di sini udah login, kita coba buka lagi. Kita di sini kaliin 2 terus sewa. Nah, di sini ada undefined variable invoice. Oh, kesalahannya kalau ngebaca di atas nggak paham bisa lihat detail errornya di sini keterangannya. Ordernya ini duplikat variabel. Kita bisa cek. Nah, oke, kita sebenarnya nih walaupun error biasanya karena di atas sudah kebaca, dia tetap kesimpan. Kalau kita cek di tabelnya, nih dia di sini udah kesimpan. Padahal tadi statusnya error. Nah, untuk case gitu biasanya saya menggunakan DB transaction. Jadi ketika ada case error di atas tuh dia nggak kesimpan sebelum semua transaksinya itu jalan semua. Kita bisa masukin ini semua ke dalam try dulu. Nah, di sini kita menggunakan DB transaction begini. Kalau dia berhasil sampai sini, dia menjalankan commit. Tapi kalau dia enggak, kalau dia gagal error masuk ke dalam cache, harusnya dia DB ini menjadi rollback. Jadi kalau ada case yang errornya itu yang atasnya nggak jadi kesimpan. Oke, kita coba lagi. Kita tes sewa produk lagi. Nah, di sini ketika dia berhasil, nggak ada problem, dia langsung redirect ke dalam tampilan Midtrans. Sini ada bank transfer yang udah tersetting, ada GoPay, ada Indomaret juga. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak sama teman-teman? Sebelum waktunya berakhir, mungkin ada yang mau tanya dulu? Atau kecepatan? Masih ada waktu 5 menit untuk tanya jawab dulu sebelum nanti lanjut di saya share linknya. Belum ada, Mas. Belum ada. Oke, kalau ini Mas David, kan nanti kita hosting, nah itu hostingnya dari pesan IT udah sedia belum? Untuk simulasi atau uji coba hostingnya? Untuk saat ini belum ada, Mas. Mungkin nanti dibuatkan dulu. Kita bisa dimaster dulu. Oke, kalau bisa yang support terminal ya untuk memudahkan ininya. Kalaupun ada ya hostingnya, pastiin dulu support terminal. Syukur-syukur bisa PPS. Support SS berarti ya, berarti. Oke, oke. Nah, sampai sini dia udah jalan sesuai harapan. Kita cek ke tabelnya pun dia udah nambah juga. Nah, di sini kita nyimpan Midtrans ID-nya atau URL sandbox-nya. Jadi sewaktu-waktu kalau dia belum bayar, nanti dia bisa ngeklik lagi ke halaman yang sama seperti ini untuk melanjutkan pembayaran. Itu simulasinya seperti itu.
Nah, harusnya ketika dia udah misalnya mau soal transfer, misalnya oke BCA, di sini kan nanti ada nomor virtual account-nya. Nah, untuk simulasi kita bisa menggunakan simulator Mitrans. Simulator Mitrans kita menggunakan BCA. Kita tinggal nambahin untuk ininya, di copy aja ke sini. Dia bakalan tahu berapa nominal yang mau kita bayar atas nama siapa. Ini karena tadi kita ngirim parameter jumlah pembayarannya. Terus di sini invoice-nya kita simpan juga. Setelah itu nama yang customer-nya siapa kita simpan juga. Setelah di sini seolah-olah bayar, kita tinggal bayar. Di sini kan sukses. Nah, harusnya ketika ini sukses, terus kita back to merchant. Ini kan dia seolah berhasil dibayar, cuman dia belum berhasil istilahnya ngupdate status dari pending ke sukses karena kita belum setting untuk URL Mitrans-nya. Nah, jadi nanti kalau dia udah itu tuh, kalau kita lihat di dashboard Mitrans-nya, Mitrans, kita login dulu. Kita yang pilih yang sandbox. Kita cek transaksinya. Nah, ini yang barusan kita istilahnya transaksi, kita bayar satu settlement. Pelanggannya ini, emailnya, invoice-nya. Nah, nanti untuk nyocokin datanya itu kita ngambil dari invoice ini. Invoice ini kita cek ke database kita, ada nggak sih invoice ini? Kalau ada, nanti update statusnya jadi sukses. Nah, kita cek ke database kita. Nah, di sini ada invoice yang barusan. Invoice-nya 8934. Ini untuk kunci atau ngecek ke database kita. Nah, untuk detailnya biasanya suka ada error. Kenapa sih dalam pas callback itu nggak jalan? Nah, kalau kita lihat detail, kalau kita lihat detail di sini ada detailnya. Nah, di sini saya ngebacanya masih ke URL yang lama, belum kita setting karena kita belum ada hosting, belum kita update ke cPanel-nya. Settingnya itu nanti ini di dalam konfigurasi sini. Ini untuk callback, sama kalau sukses kita redirectnya kemana. Mungkin itu dulu, nanti saya share untuk link yang barunya karena ini udah mau habis waktunya. Nanti saya share di grup ya untuk ini link barunya. Kalau sebelumnya Mas, tapi di sana udah belajar yang barusan nggak yang untuk integrasi ke Mitrans-nya? Untuk bukan
Tinggal atau beda, bisa takutnya beda caranya, nanti bingung atau gimana gitu. dulu kayaknya. Suara anak masuk gak mas? Masuk masuk, cuman Masuk kecil. ya? Yang penting paham itu sih tadi, ngirim datanya, terus untuk callbacknya penting juga. Rata-rata untuk callbacknya tuh untuk update statusnya, semua payment gateway alurnya kayak gitu sih, ngirim data, ketika data kesimpan ke mereka, otomatis mereka ngasih callback. Callback itu untuk ngupdate status ke database kita. Biasanya setelah dia ngupdate, ngasih notifikasi juga ke user bahwa misalnya pembayaran Anda berhasil kami terima atau apa gitu. Bisa menggunakan email atau WhatsApp biasanya untuk ngasih info ke usernya. Oke, kita langsung lanjut aja. Untuk karena barusan udah berhasil ke checkout, kita lanjutin. Mana ya? Untuk notionnya tuh kita centang dulu untuk checkout. Dia udah bisa berhasil checkout. Nah, kita sekarang di dashboard user. Dashboard user ini untuk menampilkan data apa yang udah diorder sama user tersebut. Kita langsung aja buka untuk ininya dulu, HTML-nya dulu. Gimana sih untuk tampilan dashboard usernya? Sebenarnya nggak terlalu ribet. Kita add dulu. Coba buka dashboardnya dulu, kita cek HTML-nya gimana. Nah, paling nanti kok nggak ke ini ya. Halaman dashboardnya seperti ini aja sih, dia masuk ke dashboard, selamat datang, terus my order, terus logout. Ada tuh untuk mengetahui apa aja yang udah di order atau disewa sama dia. HTML-nya kita langsung slicing aja. Ini kenapa dia nggak kebaca? Karena resource asetnya nggak ada. Oh iya, di sini nggak ada aset. Kita langsung aja slicing ke dalam Laravel. Mana nih? Digital Sandbox. Terus ya, nanti di klik akun, dia langsung ke halaman akunnya dia. Berarti kita edit dulu di dalam halaman view-nya. Di front end, dia di halaman ya, layout front end. Dia di include header. Nah, di sini di akun ini kita bisa ngasih kondisi dulu jika dia WS atau belum login. Akun ini kita redirect ke halaman login. Kalau login. Tapi jika dia udah login pakai out, ini kita lempar ke halaman user atau dashboard user. Nah, setelah kita buat routingnya, kita bikin ke dalam route web.php. Nah, di sini sebenarnya udah nyediain sih untuk user. Kita tinggal bikin
Untuk home controllernya misalnya controller di dalam HTTP check out front end. Kita bikin dashboard user aja kali ya. Kita bikin satu lagi controller aja untuk menampilkan dashboard usernya itu. Dengan controller php artisan make controller dashboard user controller. Nah, setelah kita buat, di sini kita bisa manggil route get user dashboard aja deh. Dashboard user. Di sini kita panggil controllernya dashboard controller user. Kelas kita bikin function namanya dashboard. Di sini kasih name karena route itu manggilnya name. Dashboard.user. Jangan lupa titik koma. Nah, setelah kita buka controllernya. Di sini kita bikin function public function dashboard. Kita cek dulu untuk view-nya dia mau kita simpan di dalam front end dashboard. Return view front end dashboard. Kita coba gini dulu. Karena kita udah manggil dashboard dan dalam folder front end, kita bikin filenya, kita kopas yang home aja, rename namanya menjadi dashboard.blend.php. Nah, kita hapus dulu untuk kontennya. Oke, kita coba tes. Ini H1 dashboard user. Nah, setelah itu kita coba refresh apakah ada error atau enggak. Nah, di sini kita coba klik account. Kalau kita lihat URL di bawahnya yang pojok kiri, situ ada ngarah ke user/dashboard. Kita klik. Nah, di sini masuk ya dashboard user. Berarti untuk template-nya dashboard tuh dia kayaknya sama aja sih, untuk yang ini bedanya tuh isinya aja. Kita tinggal manggil coba kita kopas yang ada di dalam tadi di dashboardnya itu. Nah, ini kita kopas dan kita gunain itu cuma di dalam bodinya aja, dalam body. Soalnya untuk putarnya kita udah buat global. Kita panggil di dashboard, kita simpan di sini. Oke, kita coba refresh di halaman dashboard user ini. Nah, tampilannya udah sesuai dengan HTML ya. Sini ada dashboard, my order, logout. Mungkin kita di sini nambahin untuk selamat datangnya. Selamat datang, namanya siapa gitu. Nah, kita bisa manfaatin out username. Ini untuk manggil user yang login. Nah, di sini udah masuk namanya. Harusnya ketika ini di dalam dashboard, si dashboard ini aktif tuh misalnya contohnya tuh kalau nggak salah
seperti yang ada di halaman. Nah, di sini kalau dia di laptop, sorry. Nah, kalau dia di laptop harusnya di sini aktif. Aktif berarti kita tinggal nambahin aktifnya. Kita bisa cek dulu yang di layout include front end di dalam, dia nyimpennya di header kali. Oh, bukan header. Front end, coba kategori ini dia ngecek aktifnya tuh header, front end kategori detail. Oh iya, di dalam kelasnya untuk ngecek routingnya. Kita bisa kopas aja di sini sampai sini, masuk ke dashboard. Coba tambahin di sini. Nah, kita routingnya tuh di sini tuh coba ke count dulu. Error kayaknya ini karena kita nambahin ini baru panggil. Ini kita ganti dulu user dashboard. User dashboard. Ini error pada item karena kita lagi item. Nah, di sini udah aktif birunya, tinggal yang putihnya. Text dashboard. User dashboard. Nggak aktif. Kita cek kenapa dia nggak aktif. Why text dark. Oh, ini ada double text west sama text dark. Dia dua-duanya ada. Jadi di sini hapus dulu text darknya. Kita refresh. Oke, sesuai tampilannya dia aktif di dashboardnya. Setelah itu kita buat untuk halaman order. Kalau kita lihat di sini untuk halaman order tuh ada di order HTML. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita main order, ada tabelnya. Kita bisa lihat langsung ke order.html. Nah, setelah itu kita buat lagi routing untuk ordernya itu. Kita gabung aja deh supaya nggak banyak controller. Kita bikin satu lagi untuk user order. User order di sini manggil ke function order. Nah, setelah itu kita buat dulu functionnya dalam sini. Probably function order. Nah, order ini kan dia mau menampilkan data order sesuai dengan ID yang login. Berarti kita panggil dulu order ya, modelnya kita kasih where user ID
sama dengan yang out user ID. Nah, itu kita get atau misalnya panggilan aja deh, panggilan 10. Untuk itu setelah kita bikin variabel ordernya, langsung kita bikin return view. Kita buka, lempar ke halaman front end. Setelah front end kita simpan di sini, kayaknya order belum ada deh, kita simpan di order deh, order. Jangan lupa kita kirim variabelnya, bisa menggunakan compact nama atas order. Nanti order sini kita looping dalam view-nya. Nah, kita tinggal buat file order, kita bisa kopas dari dashboard. Setelah kita kopas, kita rename menjadi order blade.php. Nah, isi kontennya ini kita bisa ngambil dari HTML yang sebelumnya udah ada. Kita buka order.html, kita kopas yang bodinya ini, kita paste ke dalam order. Mungkin untuk yang tadi aktifnya ini bisa kita kopas untuk nentuin dia aktif nggak aktifnya. Ini tipe juga nih penampilannya, order. Kita bisa kopas di sini routingnya. Route-nya tadi dashboard.user. Oh, ini ada yang kurang. Apa sih ini? Routingnya ada yang kurang. Oke, kita cek lagi. Iya, setelah itu kita di sini tambahin route orders.user. Nah, di sini kita bisa kopas aja untuk yang aktifnya. Hapus dulu teks darknya, kita kopas di sini. Nah, ininya kita sesuaiin dengan nama URL-nya, user order. Kalau dia sama, seharusnya aktif. Coba kita cek dulu untuk halamannya. Kita di sini nambahin order ini, kopas ke dalam dashboard. Sebenarnya ini harusnya dibuat terpisah sih untuk sidebar menunya ini, supaya nggak dua kali nulis gitu. Di sini ditulis, di sini ditulis. Nanti teman-teman bisa ekspor untuk pindahin komponennya seperti ini, dipisah-pisah. Kita coba jalankan. Nah, di sini kita klik orders dan pindah halaman ke halaman orders. Di sini masih kosong datanya karena belum kita panggil. Match order, kita tinggal panggil datanya. Nah, sebenarnya ini bisa menggunakan database seperti di admin atau bisa menggunakan pagination. Kita tinggal menampilkan yang mau kita tampilkan tuh
invoice paling nama produk, ini invoice produk, terus misalnya price, diskon, dia price-nya berapa, dapat diskon, dan total. Ini biasanya aksi. Nah, itu kita looping datanya, kita pakai for else aja. Kalau di datanya nggak ada, jadi else yang dibaca. Kita panggil variabel order. Nah, ini kalau data ada, kalau data kosong, tinggal panggil tr td. Jangan lupa pakai blend. Kalau lupa item, kita panggil invoice. Oh ya, di sini jangan lupa terakhir itu ini ganti status pembayarannya. Kita coba dulu datanya tampil atau enggak. Nah, di sini udah muncul invoice-nya, kita tinggal nampilin produk, price, diskon, sama pembayaran, sama aksi. Karena di sini produknya itu cuman ID, berarti kita harus buat relasi antara order sama produk. Kita cek dulu ke dalam ordernya apakah udah dibuat atau belum untuk relasinya. Kita cek ke model order. Oh, di sini ternyata udah ada relasi dalam produk. Kalau udah ada, berarti kita tinggal manggil aja. Di dalam order, kita tinggal manggil item, nama relasinya produk. Nah, dan sini kita panggil untuk name-nya. Sebenarnya ini untuk di dalam produk itu cek lagi dia ada price sama diskon. Nah, ini bisa kita tampilkan juga untuk price-nya. Berarti di sini bisa, tadi masih ada total pembayaran. Total pembayaran, terus tanggal sewa, tanggal mulai, tanggal kembali, price. Di sini bisa kita kasih diskonnya, bisa kita ngambil dari produk atau bisa dari langsung order. Karena order kita yang diskon. Harusnya sih untuk price juga disimpan di dalam order. Kenapa? Karena kalaupun nanti harga produknya berubah, dia tetap harga yang udah disewa. Tapi nggak apa-apa, itu nanti kalau buat di update lagi, dia tinggal manggil aja datanya, ini price, kita ambil diskonnya yang ada di order aja, diskon. Setelah diskon, kita panggil start date, kita panggil end date. Total pembayaran tuh namanya total di sini ada status, di sini ada harusnya aksi bayar. Kita tinggal bikin ahead
dia manggil item minta ID, bayar. Jangan lupa kita kasih kelas supaya lebih menarik. Kelas BTN primary aja untuk warnanya. Oke, kalau data kosong kita nampilin TR, TD-nya data tidak ada. Oke, setelah kita buat, kita tes, jalanin apakah kepanggil semua atau enggak datanya. Kita refresh. Nah, di sini udah masuk nama produk, price, diskon, total kembali. Cuman untuk tanggal mulai sama tanggal kembali ini dia nggak muncul. Coba kita cek dulu. Untuk di sini ternyata isinya tuh nol. Kayaknya ada yang kurang. Kita belum menambahkan kolom tersebut atau field tersebut dalam order. Di sini jangan lupa untuk menambahkan date sama date atau supaya bisa kalau kosong kita bisa tambahin. Kalau dia startnya kosong kita kasih script aja. Ini untuk ternary pasang saja. Nah, kita cek lagi. Nah, di sini strip kosong aja. Kita coba lagi untuk bayar tapi checkout tapi nggak dibayar. Kita buka lagi halaman awal, kita buka produk yang lain tadi, sekarang PC. Kita cek sewa produk. Oh, di sini ada error katanya kolom start date and fill list, jadi tidak kebaca start date. Kita coba cek lagi namanya tuh start and ini kurang tag-nya, typo, berarti ini nggak pakai tag. Di dalam teksturnya pun ini nggak pakai tag. Terus di dalam modenya pun ini nggak pakai tag. Oke, karena ada error. Kalau error kan harusnya dia nggak terjadi penambahan ya. Masih 2. Kita coba back lagi. Kita refresh dulu untuk masuk datanya. Kita pilih 2 hari. Sewa produk. Nah, kalau berhasil dia muncul ke halaman Mitran untuk melakukan pembayaran. Nah, kalau kita misalnya seolah-olah nanti dulu bayarnya, jangan sekarang, kita pengen ke halaman home lagi. Kalau kita cek di database, harusnya di sini dia udah nambah. Nah, di sini start date-nya pun dia udah keisi. Kalau kita cek ke akun, kita cek order. Nah, di sini udah muncul. Nah, kenapa untuk tadi URL Midras ini kita simpan? Jadi case-nya di sini kalau dia belum bayar, terus dia mau bayar, dia bisa klik lagi bayar. Ketika dia klik bayar, dia langsung redirect atau manggil lagi halaman si Mitran tersebut. Dia seolah mau bayar lagi. Setelah itu di sini teman-teman bisa menampilkan ini, misalnya mau dipakein kayak button ini supaya lebih menarik, bisa diekspor
lagi. Paling saya tambahin ini untuk price-nya harusnya udah ada apa nomor formatnya. Kita tambahin nomor format untuk price. Kita cek dulu helpernya udah ada belum untuk price tersebut. Oh, udah ada mengenai format. Kita tinggal manggil di halaman order. Di sini untuk price-nya kita tambahin mengenai format aja. Jangan lupa ditutup. Oke. Harusnya ini muncul ada rupiahnya di depannya. Nah, untuk di sini teman-teman bisa ngasih kondisi juga. Kalau statusnya pending, terus URL-nya ada, dia muncul bayar. Tapi kalau udah bayar, harusnya ini nggak usah ada muncul lagi bayarnya. Toh, kalau udah bayar, misalnya kayak tadi kan sebenarnya udah dibayar, tapi percuma juga diklik. Toh, statusnya udah sukses juga. Harusnya ini yang muncul statusnya yang pending aja. Terus terakhir kita bikin untuk logout. Untuk logout, nah di sini, bentar saya cek dulu untuk biasanya logout itu bisa dipakai cek di dalam resource cek include number. Kita kopas dulu untuk ini logout modal, dia pakai modal. Kalau yang satunya lagi include di number. Nah, nanti kita menggunakan form untuk logoutnya, tapi nilainya 0. Di sini kita bikin form. Sini kita bikin form. Terus kita bikin on click-nya untuk nge-submit form tersebut. Nah, di sini kita bisa nambahin on click. Ini nggak berubah. Nah, ketika dia on click event, dia menjalankan nyari ID-nya logo form ini terus di submit. Ini kita bisa kopas ke dalam sama-sama bisa. Oke, kalau sudah refresh. Nah, kalau buat iklan dia bawaannya out, jadi kita nggak usah bikin function lagi. Oh ya, di sini start ini nggak ada. Kenapa? Karena dia stylenya ada yang kurang. Kayaknya untuk itu kurang titik ini, kurang kutip, yang seperti ini kurang kutip. Jadi kelasnya yang kebaca. Coba refresh lagi. Nah, sekarang udah sesuai. Kalau kita klik, dia langsung redirect ke halaman awal. Nah, kalaupun karena udah logout, dia mau buka akun lagi, dia harus login lagi. Mungkin sampai situ dulu. Ada yang mau tanya sama teman-teman? Sampai sini gimana untuk proses pembelajaran? Ada kendala nggak? Kalau anak kemarin kan kalau Ya, anak mungkin kemarin kelewat beberapa ya, Mas. Jadi mungkin nanti ini apa untuk repositorinya mungkin kita baru sana terakhir lihat itu 2 minggu yang lalu kayaknya itu. iya, kebetulan minggu kemarin kita nggak ini libur dulu. Yang terakhir tuh yang terakhir tuh Desember tanggal berapa tuh? Emang 2 minggu yang lalu sih terakhir update. Iya. Paling sekarang nanti update yang terbaru ini.
Baik, Mas. Tapi untuk teman-teman tuh sebenarnya apa cara belajarnya tuh sekarang kan misalnya udah paham ini yang di tutor atau saya ngoding, terus nanti ngoding ulang atau lihat kode yang udah jadi biasanya, atau misalnya ngebikin project baru terus istilahnya ATM yang udah dipelajari gitu, atau nge-explore nambah fitur. Biasanya sih kalau di sini ATM dulu, Mas. Oh iya. ATM dulu sampai beres gitu. Nah, baru nanti nambah fitur biasanya. Tapi sampai saat ini ada kendala nggak? Maksudnya yang udah dipelajari atau yang belum paham prosesnya atau di mana? Yang lain gimana? Ada kendala nggak? Berarti PR saya kan terakhir tuh check out sama ini ya apa dashboard user sampai alamat. Nah, sampai sini udah kelar sih, paling terakhir tinggal yang eh, hosting sama setting migran URL-nya sama callback paling itu di pertemuan terakhir paling gitu kita lanjut minggu depan pertemuan terakhirnya. Tapi mas kalau bisa disiapin untuk apa eh, hosting untuk simulasi cara. Tapi sebelumnya di sana pernah belum hosting diajarin? Sebelumnya kan kalau yang sekarang kayaknya sampai sekarang belum. Oh belum. Soalnya ya belum. Kalau dulu biasanya pakai Heroku sih plus Laravel. Kalau untuk hosting langsung di apa ya cPanel kayaknya belum. Belum. Soalnya kadang Hero tuh ya kalau apalagi yang itu banyak kendalanya, banyak problemnya. Saya lihat dulu pun ya karena gratis terbatas juga fitur-fiturnya, jadi kalau kendala susah juga. Paling Sekarang malah udah berbayar kayaknya, Mas. udah berbeda sekarang. Ya, jadi wajib kayak itu loh, kayak DigitalOcean. Kita wajib verifikasi dulu. Iya ya supaya paling gitu. Iya. Paling pasti yang berat paling 50.000 juga bisa sih. Berarti nanti siapin masih biasa aja ya, Mas. Ya aplikasi biasa kalau bisa support SSH ya. SSH atau terminalnya di cPanelnya ada terminalnya. Paling Baik. nanti coba pakai dua cara. Cara pertama cara manual di extract. Terus cara kedua kita coba nge-pull langsung dari GitHub. Perbedaannya tuh kalau yang extract ya kita setiap update kan harus istilahnya apa ya ngupload lagi. Tapi kalau lewat terminal atau lewat GitHub tuh setiap ada perubahan tuh ya kita tinggal dari lokal nge-push, dari hosting tinggal nge-pull doang. Itu lebih simpel biasanya. Tapi nanti kita coba pakai dua cara itu. Kalau biasanya sih terminal yang ada di langsung di hostingnya aja. Di hostingnya ada fitur terminal di sana. Kalau besok acaranya apa mas? Pekan besok atau Kalau hari Minggu biasanya di sana ada ngapain? oh, hari Minggu biasanya libur sih. Oh libur. Iya. Paling saya hapus dulu yang terakhir video.
Dari teman-teman yang lain ada tambahan lagi? Soalnya kayaknya materi pertemuan pekan ini udah cukup sampai dashboard user. User udah bisa melihat transaksi ordernya. Kalau nggak ada lagi, mungkin nanti kita lanjut minggu depan untuk pertemuan setup hosting sama setting collect dari transnya. Nanti kita simulasi juga untuk soal bayar, apakah harusnya itu berhasil kita update atau enggak. Nanti cekin di callback itu. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih teman-teman udah gabung, udah belajar bersama. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.